Badan lu bisa tua, muka lu bisa tua, tapi jangan sampai jiwa lu tua. Makanya lu buang-buangin kecemasan pikiran lu supaya lu awet muda. Ini dilema ya soal godlike ya. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa godlike itu benar apa enggak, kamu nggak akan bisa lihat itu benar gitu. Kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, kamu nggak akan bisa lihat godlike itu benar. Karena godlike itu sendiri ya pada intinya adalah kamu akan mendapatkan apa yang kamu percayai. Seperti itu. Ya nggak selalu, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu percayai. Nah, kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, dengan ingin membuktikan aja kamu udah ragu. Dan pada saat ragu, sebetulnya kamu lebih berat ke sisi yang satunya lagi, kamu nggak percaya. Karena nggak percaya, kamu ingin membuktikan gitu. Nah, jadi kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, itu sama saja nggak percaya, karena ada keraguan di situ. Dan pada saat kamu nggak percaya, ya yang datang ke kamu adalah hal-hal yang membuat godlike jadi tidak bisa dipercaya gitu. Karena fokus kamu ke sana. Sedangkan kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, sedangkan kalau kamu ingin merasakan efek godlike, kamu nggak usah membuktikan, nggak perlu membuktikan. Kamu cukup menjalankan aja ritualnya. Toh juga kamu nggak rugi apa-apa. Itu nggak bikin kamu meluangkan banyak waktu dan kerja keras. Itu hanya beberapa ritual yang saya buat secara sederhana buat godlike. Dan dengan melakukan itu aja kamu akan lihat hasilnya. Tapi ingat, pada dasarnya, intinya kalau kamu ragu, it doesn't work. Udah gitu aja. Kalau kamu ingin membuktikan, it doesn't work. Tapi kalau kamu lakukan saja, just do it. Ya, it works. Cuma sekali lagi, works-nya itu pasti ada lag waktunya. Dan lag waktunya itu tergantung dari seberapa cepat kamu melepaskan keinginan kamu. Kalau kamu masih belum melepaskan keinginan kamu bilang udah lepasin tapi masih lihat berhasil nggak ya? Nggak berhasil nih sama gua. Nah, it doesn't work. Jadi memang godlike itu paradoks banget. Tapi sekali lagi, kalau kamu ingin merasakan efeknya, lakukan saja ritualnya dan lepasin keinginan kamu. Nanti entah gimana dia datang. Semakin cepat kamu lepasin, semakin dia datang. Memang paradoks, memang otak kita itu nggak bisa nerima karena logika kita itu kecil. Dia tidak bisa matematika tidak bisa menghitung hal yang mekanisme godlike ini, gitu. Karena kalau matematika bisa menghitung segalanya, matematika bisa menjawab segalanya, dia bisa meramal masa depan. Nah, kenyataannya manusia nggak bisa meramal masa depan. Selalu ada efek atau ada faktor-faktor yang tidak dapat kita prediksi. Jadi kita nggak bisa secara tepat meramal masa depan gitu. Nah, kalau masa depan aja kita nggak bisa ramal, logika kita nggak bisa tangkap itu, apalagi mekanisme yang lebih besar seperti itu. Jadi yang harus kamu lakukan pada saat godlike ya, kamu jalankan saja ritualnya. Nanti entah gimana terjadinya seperti apa, itu di luar logika. Kamu cukup melakukan ini, nanti hasilnya ini. Tapi durasinya untuk datang ke kamu dan caranya bagaimana, kamu harus benar-benar pasrahkan. Jangan membiarkan proses yang bagus yang sedang terjadi kamu ancurin sama pertanyaan-pertanyaan logika kamu yang tidak membantu sebenarnya. Ya, itu. Oke. Godlike bisa kamu logikakan mekanismenya. Tapi untuk mengetahui secara detail datangnya seperti apa dan kapan, itu yang di luar logika. Ya, jelas. Hai,
Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Banyak kalau saya lihat ya, orang-orang lagi chat atau lagi ngobrol soal godlike, mereka selalu nanyanya gini, lu udah pakai godlike nggak? Berhasil nggak? Wah, gue berhasil. Kok gua nggak ya? Godlike nggak berhasil lah, bla 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 gitu. Nah, saya mau kasih komentar tuh soal itu. Ya, kalau kamu bilang, lu berhasil nggak? Gue pakai godlike nggak berhasil. Kalau kamu ngomong seperti itu, sebetulnya godlike itu selalu berhasil. Setiap menit, setiap detik itu yang kamu bikin itu jadi realita gitu. Jadi nggak mungkin nggak berhasil. Setiap menit, setiap detik itu semua realita ngikutin pikiran kamu, udah titik selesai. Nah, benar. Iya. Nah, kamu bilang nggak berhasil, ya udah nggak berhasil gitu. Dan ketidakberhasilan kamu itu disebabkan karena beberapa faktor. Ya, faktornya kalau kamu lihat di YouTube, godlike itu, setelah kamu visualisasi, setelah kamu pikirkan apa yang kamu mau, lepaskan, kan gitu ya, lepaskan, let go. Kalau kamu nanya, lu pakai godlike berhasil nggak? Itu kamu nggak lepasin namanya. Itu kamu masih penasaran. Mana nih berhasil nggak nih? Nah, itu nggak dilepasin. Ya. Atau pada saat kamu bilang berhasil enggak, terus kamu bilang nggak berhasil, sebenarnya itu lagi ada proses. Di tengah-tengah proses kamu bilang nggak berhasil, stop. Jadi sebenarnya godlike selalu berhasil, hanya saja entah itu lagi proses atau ada sesuatu yang bikin itu jadi nggak nongol secara cepat gitu. Nggak nongol secara cepatnya, nggak termanifestasi secara cepat adalah karena kamu sendiri masih ragu, nggak let go, nggak lepasin dengan bilang berhasil nggak, lu berhasil nggak, gue nggak berhasil. Nah, itu tandanya kamu nggak let go, nggak lepasin. Kamu masih mengharapkan, masih needy, masih pengen diem dalam hati, masih lihat. Kalau let go, lepasin, kamu nggak akan ngomong berhasil apa enggak. Ya udah, kamu terlalu sibuk untuk ngomongin godlike itu berhasil apa enggak karena kamu lagi seru menjalankan hidup ini, gitu. Lagi seru menjalankan passion kamu, ya kan? Jadi di seminar godlike juga kan saya bilang, kalau kamu ingin sesuatu, visualisasikan. Pada saat prosesnya, karena dia nggak terjadi secara instan, pada saat prosesnya kamu harus mendistrak diri kamu untuk nggak mikirin lagi yang kamu pengenin itu. Caranya gimana? Ya udah, kamu enjoy, having fun dengan passion kamu. Kamu lagi pengen main game sana, mau jalan-jalan sana, nggak usah pikirin yang kamu inginkan. Karena kalau kamu pikirin apa yang kamu inginkan itu dan hal yang kamu inginkan itu belum datang, kamu jadi stres. Begitu stres, energi kamu negatif, ya udah yang datang negatif. Ya, jadi kamu harus mendistrak diri kamu untuk nggak mikirin lagi apa yang kamu inginin. Satu, ya. Dua, pada saat kamu menggunakan godlike, ya, godlike itu tidak memberikan semua yang kamu mau. Ya, dengar nih, godlike nggak memberikan semua yang kamu mau. Jadi jangan pikir kalau gunain godlike kamu mendapatkan semua yang kamu mau. Enggak, godlike tidak memberikan apa yang kamu mau. Ya kadang-kadang berhasil juga yang kamu mau dapat, tapi dia tidak memberikan semua yang kamu mau. Godlike akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, dia nggak ngasih apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena yang kamu mau belum tentu kamu butuhkan, dan belum tentu yang kamu mau itu adalah hal yang sebenarnya kamu inginkan. Hal yang sebenarnya kamu inginkan. Nah, contohnya kamu pengen cewek, begitu udah dapet cewek, apakah kamu pikir, yes, ini yang saya inginkan? Enggak. Kamu pengen cewek, begitu udah dapet cewek, kamu akan pikir apa? Aduh, nih cewek bikin stres. Tahu gini, gue nggak dapet cewek, gitu misalnya. Bukan jadi ngomong juga. Ya, jadi apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik buat kamu. Itu penting. Jadi godlike tidak memberikan apa yang kamu mau, tapi dia memberikan apa yang kamu butuhkan dan apa yang terbaik
Nah, kadang yang terbaik itu kamu pikir bukan yang terbaik. Ini culun gitu. Ini bukan seperti ini. Saya maunya seperti ini tapi dapatnya kayak gini. Ini bukan yang terbaik. Tapi pada saat kamu dapat itu, kamu akan dibawa ke hal lain yang akan lebih baik lagi, dan justru yang kamu mau tapi belum mau sekarang, maunya nanti. Gitu. Contohnya kamu pengen cewek. Contohnya kamu pengen cewek tipe A. Tapi pada saat kamu dapat tipe A, begitu kamu dapat, kamu sadar bahwa dia bukan yang kamu mau. Ternyata yang kamu mau adalah yang tipe B. Gitu. Jadi kadang kemauan kita sendiri pun berubah. Ya, kemauan kita sendiri pun berubah. Jadi nggak selamanya kemauan kita ini adalah yang terbaik. Nah, saya bisa ingin A hari ini, besok keinginan jadi berubah jadi B. Nah, untungnya kalau pakai Godlight, si arsitek udah tahu yang kita mau sebenarnya itu apa. Dia membawa kita ke arah sana. Tapi pada saat proses kita ngelihatnya kayak, oh ini bukan yang saya mau. Gitu. Bener? Bener. Lu ngerasain nggak? Mengarasin banget lah. Iya kan? Kalau lu lihat ke belakang kembali, wah iya benar juga pada saat itu gue nggak pengenin ini, gue malah ngeluh. Tapi 3 tahun ke depan begitu gue flashback lihat ke belakang, oh ya bagus juga hal itu terjadi. Kalau hal itu nggak terjadi, gue nggak akan jadi seperti malah gue sekarang. bersyukur banget hal itu terjadi. Iya, tapi pada saat dulu Nggak bisa. lu nggak bisa lihat Iya. gitu. Ya, jadi ya klise sih, tapi seperti pepatah orang mengatakan semua indah pada waktunya. Waktunya sekarang mungkin bukan itu yang kamu mau, tapi nanti ternyata iya itu benar yang kamu mau. Oh my god, kamu malah bersyukur pada saat lihat ke belakang. Tapi pada saat terjadi, pada saat masih proses nggak kelihatan gitu, dan kitanya ngeluh. Pada saat ngeluh, si arsitek ini nggak punya pilihan selain ngasih yang kita keluhkan. Kita pikir gue loser. Terus si arsiteknya bilang, oh ya udah, lu pengen jadi loser, oke, gua kasih lu jadi loser. Jadi pada saat prosesnya jangan mikir jelek. Pada saat prosesnya maknai aja itu bagus. Misalnya kamu punya cewek terus kamu putus, ya udah itu hal bagus, berarti ada yang lebih bagus lagi mau datang. Jangan pada saat punya cewek putus, gua cupu, gua forever alone, jomblo gitu misalnya. Ya udah, sang arsitek bilang, oh itu yang kamu mau, oke, akan kabul nothing. Ya, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi sama kamu, kalau kamu memang sudah melakukan Godlight dengan baik, udah visualisasi, udah let go, udah lepasin, semua prosesnya tuh udah bener, tapi bukan yang kamu inginkan yang datang, ya itu justru yang terbaik, yang bagus. Jadi proses, tenang aja. Nah, kalau kamu tidak melakukan proses Godlight dengan benar, dan yang datang ke kamu itu bukan yang kamu inginkan, ya udah berarti emang prosesnya nggak benar, kamu harus benerin dulu prosesnya. Tapi kalau kamu udah berpikir semua prosesnya udah benar tapi belum datang, tenang aja, nanti kemauan kamu akan berubah, dan begitu berubah kamu akan dapat yang lebih bagus tanpa disangka-sangka. Itu kayak ajaib aja gitu. Miracle happens. Cara mempersingkat lag time dari apa yang kita mau gimana? Ya tuh gimana? Kalau kamu mau mempersingkat lag time, artinya kamu juga nggak rela mau cepet-cepet dapetin hasilnya. Kan sebelumnya kita udah kasih tahu, kita cuma dikasih petunjuk dan kita jalanin aja. Jadi kamu nggak usah khawatir kapan dapetnya, cepet apa lama. Pokoknya intinya kamu percaya aja. Dan kan tadi kita juga udah bilang si arsitek itu mau yang terbaik buat kamu. Emang kalau kita lihat sekarang lag time-nya panjang itu, jadi kita kalau kebanyakan lag time panjang kita pasti mikir itu hal buruk nih terjadi. Soalnya nggak terjadi. Makanya mungkin lag time-nya lama di sini itu juga buat menuju ke hal yang jauh lebih baik lagi. Jadi kamu harus rela punya lag time, soalnya lag time itu emang harus ada. Ya gitu aja. Dua hal sih, satu yang tadi dibilang penting, satu lagi ada lag time. Kamu harus cari tahu dulu ada yang menghalangi nggak dalam prosesnya. Nah, kalau kamu udah prosesnya cek salah, cek prosesnya udah bener, good prosesnya, tapi masih ada lag time, itu memang lag time-nya memang diperlukan, memang itulah yang terbaik gitu. Kalau kamu cek prosesnya ternyata ada salah, kamu lag time, kamu cek prosesnya ada yang salah, ya udah itu karena memang prosesnya. Ya, jadi kalau prosesnya udah oke, ada lag time, ya udah itu yang terbaik, let go, lepasin. Benar. Itu, pas itu.
Harus tahu prosesnya dulu. Iya, lihat dulu prosesnya Kalau benar. prosesnya udah benar, emang lifetime-nya lama, Iya, ya berarti prosesnya- emang iya. itu harus terjadi. Tapi kalau emang prosesnya salah, lifetime-nya lama ya karena prosesnya salah. Prosesnya benerin. Kalau Benerin. prosesnya udah benar, terus lag time ya udah berarti Baru. ya memang itu harus terjadi. Nah, Yang terjadilah, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oh ya, satu lagi penting ya. Fokuskan kepada apa yang penting buat kamu dan apa yang kamu bisa kontrol. Itu paling penting. Fokusin apa yang penting dan yang bisa kamu kontrol. yang nggak bisa kontrol let go. Yang nggak bisa kontrol udah lepasin aja. Ya. Kebanyakan orang ngefokusin ke hal yang nggak penting dan yang nggak bisa dikontrol. Bener. Di orang mau berusaha mengontrol hal yang Berusaha dikontrol. mengontrol Jadi yang stres. nggak bisa dikontrol. Jadi stres. Begitu stres, emosinya negatif, datanglah Ganti semua proses. yang negatif. Nah. Datanglah semua yang negatif. Jadi benar-benar fokusin apa yang bisa dikontrol saat ini aja dan yang penting. Bener. Ya misalnya kamu ada cewek, misalnya ada cewek kamu suka, yang kamu bisa kontrol apa? Yang kamu bisa kontrol adalah kamu ngomong sama dia gitu misalnya, atau kamu lihat dia dari jauh. Itu yang bisa kamu kontrol. Yang kamu nggak bisa kontrol adalah bikin dia suka sama kamu saat itu juga. Bener. Mustahil. Kalau kamu maksain, pokoknya sekarang juga dia harus suka sama gua, pakai segala macam teknik. Bukannya tekniknya berhasil, dia malah lari. Kenapa? Dia ngerasain needy. Dan pada saat dia needy, pada saat kamu needy dia lari. Kamu stres, frustasi, emosinya negatif, prosesnya jadi negatif. Ya udah, kamu dapet yang negatif. Pokoknya kalau kalian nggak bisa kontrol, udah terima aja. Terima Udah. aja. Itu yang terbaik, titik. Misalnya mau jadi kaya gitu misalnya ya. Terus nggak ada cara, satu-satunya cara untuk jadi kaya, kita pengen gitu, satu-satunya cara yang kita bisa kontrol sekarang adalah jualan kue gitu. Tapi kalian mikir, loh orang kaya kan nggak jualan kue. Orang kaya misalnya punya tambang atau punya perbankan atau punya perusahaan, jualan kue di pasar memang bisa jadi kaya. Tapi itu yang satu-satunya yang bisa kalian kontrol. Lakukan aja, ntar dari situ akan terbuka jalan lain. Tapi jalan nggak akan terbuka kalau yang bisa kalian kontrol aja nggak dilakukan gitu. Itu penting banget. Ya, gimana hadapin orang yang skeptis tentang God like? Hadapinnya gimana? Harus hadapin. Ngapain kamu? Jangan berusaha merubah orang lain. Karena pada saat kamu berusaha merubah orang lain, mereka nggak akan berubah. Mereka malah lebih ngotot mempertahankan programnya. Satu-satunya cara merubah orang lain adalah dengan menjadi contoh. Jadi kamu merubah diri kamu sendiri, lakukan apa yang kamu lakukan, ntar yang kamu lakukan itu jadi contoh buat orang yang melihat kamu, ntar mereka terinspirasi untuk berubah. Berubahnya karena sadar bukan paksaan, gitu ya. Tanya lu nih. Waktu dulu gua nggak percaya. Nah, buat yang nonton ini sekarang gitu, ada gak sih waktu yang bisa bikin cepet langsung percaya gitu? Soalnya dulu gua aja udah susah gitu. Gimana gitu? Ya sebetulnya time will tell sih, waktu akan membuktikan. Saya juga sama teman-teman nggak maksain kalian percaya ya. Kalian bisa skeptis, bisa bilang saya bullshit atau apa, itu terserah. Tapi waktu akan ngebuktiin kamu akan ada di satu titik, dimana pas di titik itu akhirnya kalian bilang, oh iya bener juga ya waktu itu Ron bilang, ya, ternyata baru kejadian ya, dan itu udah 10 tahun. 10 tahun mendatang kalian udah wasting time.